Hai, apa kabar kamu yang hobinya bandingin diri sendiri sama orang lain? Masih belum bisa ya terima kalau kapasitas dan peran manusia dalam dunia ini tuh beda-beda. Masih belum deal ya, kalau apa yang orang lain bisa lakuin, itu gak harus bisa kamu lakuin juga. Begitupun sebaliknya. Iya sih, emang kalau ngomong doang tuh gampang. Hei diriku, kamu punya bakat sendiri dan orang lain pun juga punya. Yuk, fokus dengan kelebihanmu dan jangan bandingin sama pencapaian orang lain. Tapi buat nerapinya, hati gak bisa bohong. Karena semuanya terjadi spontan gitu aja ya. Tiba-tiba aja gitu, teman kita menang lomba. Keren banget ya dia. Kok aku gak bisa ya kayak dia? Punya prestasi yang membanggakan diri sendiri, orang tua bahkan kampus. Sedangkan aku kayak nggak ada guna di sini. Pernah kepikiran nggak sih kalau sebenarnya kita tuh belum kenal sama diri kita sendiri. Jadi apa-apa masih berdasar apa yang orang lain lakuin dan akhirnya kita sibuk jadi orang lain. Kita nggak memiliki diri kita sendiri. Kita nggak kenal diri kita sendiri. Gimana kita mau jadi diri kita sendiri? Aku pernah dengar, kita tuh gak bisa tiba-tiba be yourself. Karena sebelum itu harus ada know yourself, lalu own yourself. Baru deh kita ngerti dan paham gimana caranya jadi diri sendiri. Hey, kapan mau mulai mengenali diri? Gak capek lihat orang terus? Kapan mau bercermin dan berdialog supaya sadar kita, aku, dan kamu punya sesuatu. Orang-orang terdekatmu, mereka punya bakat dan kelebihan yang berbeda, yang menjadi bagian dari mereka. Kebayang gak? Kalau semua orang di dunia ini, setiap orang punya bakat dan kelebihan yang sama. Dunia ini gak bakal seberwarna ini. Dunia ini gak bakal survive kalau bakat semua orang sama. Dan kamu harus selalu yakin bahwa Tuhan tidaklah menciptakan sesuatu di dunia ini sia-sia, termasuk kamu. Tuhan punya maksud mengapa kamu terpilih terlahir di dunia, bukan tanpa alasan. Jadi temukan alasan itu. Dari hal-hal kecil yang kamu suka, aktivitas yang kamu senangi, atau bahkan dengan mencoba hal yang kamu kira tidak menyenangkan. Mungkin banyak di antara kita yang mengenal Pak Sandiaga Uno, seorang politisi sekaligus pengusaha yang sukses. Tapi pernah nggak kita terfikir bahwa untuk mencapai tingkatan itu, Pak Sandi itu memiliki pengalaman-pengalaman yang enggak semulus yang kita bayangkan. Pada tahun 1997, saat terjadi krisis waktu itu, Pak Sandi di PHK dari perusahaan tempat beliau bekerja. Kemudian beliau mencoba untuk dapat bangkit lagi dengan mengajukan lebih dari 25 lamaran pekerjaan. Tapi nggak satu pun diterima loh. Nah, lalu Pak Sandi memulai karirnya sebagai seorang konsultan keuangan dan membangun sebuah perusahaan bersama temannya. Tentu prosesnya tidak mudah. Tapi karena beliau gigih dan yakin, akhirnya ya bisa bertahan dan membangun PT Saratoga Investama Sedaya hingga bisa sukses seperti sekarang. Nah, sama dengan kamu, sama dengan kita ya, dengan terus mencoba banyak hal, karena kamu tahu banyak hal di dunia ini yang Tuhan ciptakan untuk kita agar merasa bermakna. Bukan untuk merasa merana. Karena dengan keahlian berbeda, kita bisa saling menjaga.